Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sudah memeriksa keluarga tersangka koruptor, di antaranya keluarga Ratu Atut Hoisia, keluarga Akil Mukhtar, dan juga keluarga Anas Urbaningrum. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa anak, menantu, dan adik ipar Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Hoisia dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Keluarga Ratu Atut yang diperiksa adalah anaknya Andika Harzumi yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, istrinya Ade Rosi Khairunisa yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang, dan adik ipar Atut, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani yang merupakan istri Tubagus Khairi Wardana atau Wawan. Atut dalam perkara MK dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jongto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal tersebut mengenai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara 3 hingga 15 tahun dan denda 150 hingga 750 juta rupiah. Atut juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Alkes di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan bersama dengan Wawan. Sementara itu, keluarga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar diperiksa KPK dalam penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang. KPK memeriksa istri Akil, Ratu Rita, dan dua anaknya, Aris Aditya, Safitri, serta Riki Januar Ananda. Akil Mukhtar menjadi tersangka penerima suap Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak, serta Kota Palembang bersama dengan 5 tersangka lain sejak 3 Oktober 2013 lalu. Setelah Anas Urbaningrum dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang, istrinya Atiyah Laila juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama dengan tersangka Mahfud Suroso. Baik Atut, Anas, dan Akil, keluarganya ikut diperiksa atas kasus korupsi yang bisa saja tidak dilakukan mereka, namun mungkin mereka ikut menikmatinya hasil korupsi itu tanpa disadari. Selain memeriksa keluarga tersangka koruptor, KPK juga menyita aset mobil mewah, rumah, dan tanah milik para tersangka koruptor tersebut. Apakah korupsi di Indonesia bisa hilang dengan langkah tegas KPK ini? Biar waktu yang akan menjawabnya. Ya, pemirsa, KPK mulai membidik keluarga koruptor yang diduga menikmati hasil korupsi. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai masalah ini bersama kami di studio sudah hadir pakar hukum pidana Pak Margarito. Selamat malam. Iya, pakar hukum tata negara Pak Margarito. Selamat malam. Malam. Iya, dan nanti kami juga akan bergabung dengan juru bicara KPK Pak Johan Budi. Saya mungkin ke Pak Margarito. Pak Margarito, ini KPK tadi saya katakan sudah mulai membidik keluarga koruptor begitu. Kita tahu bahwa banyak sekali koruptor yang ternyata mempertemukan begitu dinasti politik, bisnis, dan juga dinasti keluarga tentunya begitu ya, dalam jaring korupsinya. Saya berpendapat begini, penyidikan itu akan bergerak ke arah apa yang menurut bukti itu diperlukan menunjukkan bahwa seseorang atau ya seseorang itu harus diperiksa. Jadi ke arah itu akan penyidikan berjalan. Andai kata tidak ada hal-hal seperti petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahwa seseorang itu perlu diperiksa dalam kasus itu untuk membuat terang kasus itu, maka tidak mungkin akan diperiksa. Nah, oleh karena itu maka andai kata petunjuk-petunjuk itu mengarah kepada katakanlah keluarga, pasti keluarga itu akan diperiksa. Oke, dalam KPK sekarang kita tahu KPK membidik keluarga dinasti Atut sendiri, Ibu Atut begitu ya, Gubernur Banten sendiri. Apakah memang runtutannya begitu ya, kalau dari Pak Margarito melihat memang ada kecenderungan
kekuatan dinasti begitu ya, pelaksana dan juga pengawas di situ. Iya. Ini yang menarik begitu ya. Sebenarnya begini, bahwa setiap orang itu kan berhak sebagai warga negara berhak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, dipilih dan memilih, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan lain-lain begitu ya. Nah, yang jadi soal adalah kenapa sistem ini membiarkan sehingga terjadi hal-hal seperti sekarang ini, kolusi dan korupsi itu gitu ya. Nah, itu yang jadi soal. Yang ingin saya pertanyakan sebenarnya kenapa juga BPK dan BPKP selama di pemerintahan Atut itu kok tidak menemukan hal-hal seperti begini, dan ini baru ditemukan oleh KPK. Ini yang jadi soal sebenarnya. Andai kata sistem ini bekerja kan tidak akan terjadi begini gitu, atau kalau terjadi tidak akan separah ini. Kalau kita lihat sekarang dalam kasus Atut ini dan Wawan ini sebegini jauh lumayan parah gitu ya. Kita belum dapat mengatakan bahwa dia bersalah atau tidak bersalah begitu, tapi dari tampilan yang sudah muncul ke permukaan harus kita akui bahwa ini luar biasa parah begitu. Anda bayangkan hampir semuanya di sana tuh, DPR dapat, ini dapat, itu dapat, semuanya dapat. Nah, semalam saya diberitahukan oleh seorang kawan dari Tangerang, dia bilang, Pak Margarito memang sakit hati juga kalau kita lihat apa yang terjadi di Tangerang itu, oleh karena jalan misalnya, loh kok jalan yang sama itu kok dari tahun ke tahun itu aja yang dibikin dan tidak pernah beres-beres. Ya kan ini kan kacau nih. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh BPK dan BPKP di sana gitu. Menarik Pak Margarito, kalau kita bicara mengenai sistem politik ini ada kecenderungan mendorong terjadinya dinasti politik, dinasti korupsi sendiri begitu. Ini kemudian bagaimana memutus mata rantai dinasti politik dan juga dinasti bisnis begitu ya dalam lingkup dinasti korupsi. Saya berpendapat begini, kita akan mengalami kesulitan kecuali kalau kita bangsa ini seluruhnya sepakat itu ya, dan harus betul-betul konferensi berpikirnya. Kalau tidak, betapapun seseorang itu memiliki keluarga, katakanlah dengan Atut ya, dalam kasus Atut inilah, setiap orang yang berkeluarga dengan Atut itu kan warga negara, dan kalau warga negara oleh konstitusi diberikan hak kepada mereka untuk dipilih dan memilih untuk mendapatkan kerjaan dan segala macam. Nah, oleh karena itu menurut saya yang jadi soal bukan di situ. Yang jadi soal adalah kenapa sistem pengawasan itu tidak berjalan. Itu yang jadi soal besar. Mekanisme pengawasan dilakukan oleh BPK dan BPKP, bahkan juga ada oleh irjen-irjen dan segala. Itu karena ini yang tidak berjalan. Ini yang jadi soal. Jadi bukan pada berkeluarga begitu. Karena dia tuh warga negara dan dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan pekerjaan, dia dijamin oleh konstitusi untuk menjadi pejabat, dipilih dan atau memilih, dan karena itu sah sebenarnya. Yang tidak sah kan dia melakukan penyimpangan begitu ya. Nah, untuk mencegah ini kan ada sistemnya apa? Sistemnya ada BPK, kemudian ada BPKP. Nah, ini yang seharusnya bekerja, bukan yang lain gitu. Kita tahu ada pilar begitu. Tadi kita tahu ada pilar politik begitu ya, sistem politik, kemudian juga sistem hukum begitu ya. Bahkan ada quote and quote begitu ya, korupsi begitu. Tapi kenapa ini bisa menghasilkan mafia anggaran, kemudian juga mafia hukum? Nah, saya kira begini. Ini teman-teman setelah reformasi ini Anda lihat gitu ya, Partai A dan Partai B, atau begini simpelnya, hampir tidak ada satupun partai sekarang yang memiliki karakter khusus. Secara ideologis misalnya begitu ya, semuanya mirip-mirip. Begitu ya. Apa yang mau saya bilang? Orang-orang ini tidak memiliki pikiran tentang dan gagasan tentang bagaimana membuat bangsa ini hebat. Dan karena itu ya sudah, ini alhasil sekedar cari kerjaan begitu. Begitu itu yang terjadi, dan itu yang terjadi setelah reformasi sebenarnya. Atau kira-kira yang kalau boleh kita bilang begini, ini fenomena yang terjadi sekarang ini persis seperti kita yang lama di lampu merah dan tiba-tiba lampu hijau dan kita masuk serempak. Ini yang terjadi sekarang ini. Sehingga kita asal jadi aja masuk, serampangan aja kita masuk. Persis seperti yang ada sekarang ini. Dan Anda kan tidak melihat sekarang partai-partai politik itu melakukan katakanlah pengkaderan yang hebat sekali begitu ya. Pengkaderan bukan pencucian otak, pengkaderan tentang nilai-nilai berbangsa dan bernegara, nilai-nilai ketaatan terhadap hukum, nilai-nilai tentang etika, nilai-nilai tentang bagaimana menempatkan manusia sebagai orang yang mulia dan segala macam. Itu kan kita tidak pernah dengar. Oleh karena itu, sementara pada saat yang sama masyarakat kita juga sampai pada tanda atau pada level tertentu harus kita akui bahwa juga cukup transaksional, begitu ya, cukup permisif. Anda sekarang
Malam saya ketemu dengan seseorang gitu ya, orang yang cukup ternama di Republik ini gitu ya. Dia ikut caleg dan dia bilang apa? Saya sulit bisa terpilih. Mengapa? Saya bilang, mengapa bang? Anda tahu sekarang ini kita undang orang datang, masyarakat itu datang, mereka tidak akan datang kalau kita tidak ngasih uang datang atau uang duduk. Di kampung saya juga begitu. Jadi ini kan luar biasa. Oleh karena itu maka caleg-caleg mesti menyiapkan uang banyak dan setelah mereka masuk ke dalam DPR ya mesti kembalikan ini duit. Menarik. Nah ini celaka 12. Akhirnya itu tadi jadi mafia anggaran lah, mafia inilah, mafia jabatan, mafia proyek dan segala macam. Iya menarik. Arus politik yang begitu kuat begitu ini tampaknya menyeret semua termasuk penegak hukum begitu ya. Tadi pengawasan pengawasan di daerah begitu ya. Kemudian juga apakah KPK juga akan terseret begitu dalam arus politik sendiri kalau melihat begitu penyelesaian kasus beberapa koruptor yang sekarang ditangani oleh KPK, dan ini akan kami bahas lebih lanjut lagi usai pariwara. Tetap bersama kami di Adapa Berita. Iya, Pak Mirsa, pembahasan kami lanjutkan dan di segmen ini sudah hadir kuasa hukum dari Pak Andi Malarangeng, Pak Hariponto di sini hadir bersama kami. Selamat malam Pak Hari, apa kabar? Malam. Iya. Baik, nah, baik. Ini menarik juga begitu kalau sedikit kita kaitkan tadi begitu ya, apa KPK penegak hukum begitu ya, khusus pada umumnya mulai membidik keluarga begitu ya. Di sini kasus Pak Andi juga ada keterlibatan Pak Col juga begitu ya. Tapi mungkin saya mau tanya ke Pak Hariponto. Pak Hariponto, kemarin sidang menyebutkan bahwa terdakwa sendiri, Pak Andi Malarangeng sendiri ini diduga atau secara dari dakwaan yang dikumpulkan ini ada temuan-temuan bahwa memperkaya diri dalam korporasi sendiri. Dan di akhir persidangan sendiri Pak Andi mengaku atau mengatakan keberatan begitu. Alasannya Pak? Jadi begini, di dalam dakwaan disebutkan ya bahwa Pak Andi itu melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang kemudian memperkaya dirinya sendiri melalui Cul Malarangeng dan juga memperkaya orang lain, memperkaya korporasi ya. Nah, tetapi di dalam dakwaan tersebut sama sekali tidak disebutkan bagaimana bisa dikatakan Andi memperkaya dirinya sendiri ya. Andi dan Cul itu dua subjek yang berbeda, dua orang yang berbeda kan gitu. Jadi kalau disebutkan melalui, maka tentunya Andi harus terima dong. Ya, jadi setelah Cul menerima, Andi harus terima. Itu tidak diuraikan sama sekali bagaimana. Ya, itu antara lain kenapa dia keberatan. Yang kedua, ceritanya itu memang merupakan satu rangkaian. Jadi diaturlah bahwa ada lagi yang fundamental dulu, bahwa katanya kan Cul meminta fee 18%. Oke? Fee 18% Cul minta. Tetapi dan katanya disetujui oleh Adikarya, oleh Tengku Bagus. Nah, tetapi dalam realisasinya 18% ini diberikan kepada Mahfud Suroso, Duta Citra Laras, ya, yang notabene tidak ada hubungannya sama sekali dengan Cul, dan mereka tidak saling mengenal. Oke. Nah, jadi ini kan betul-betul kelihatannya bahwa memang ada keluar fee 18%, tapi bagaimana supaya bisa dikaitkan dengan menteri, ya kan? Jadi disebutlah bahwa itu ada permintaan Cul. Nah, bagaimana bisa saya yang meminta misalnya, tapi diberikan kepada orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan bahkan saya tidak kenal. Oke, ya menarik. Pak Margito. Pak Margito, ini kasus korupsi termasuk Ibu Atut, kemudian juga Pak Andi, Ibu Atut yang kita tahu juga kasusnya sendiri menyeret adiknya begitu ya, Tubagus Heri Wardana. Kasus Pak Andi juga ada Pak Cul begitu ya, nama di situ begitu ya. Ini celah apa begitu yang membuat tampaknya kewenangan sendiri, power yang dimiliki oleh penguasa sendiri ini bisa memberikan peluang munculnya dinasti korupsi begitu? Ya ini kan sebentar begini, kita pilih-pilih ya. Misalnya di kasus Banten itu gitu ya, satu pengusaha yang satu penguasa, begitu ya, gitu ya. Dari situ ya ini soal biasa ya, seperti di masa Orde Baru ya, orang berbisnis ya bicara dengan penguasa dan segala macam gitu ya. Dan tapi yang paling pokok adalah dalam kasus-kasus seperti ini, Anda berteman dengan penguasa itu kan bukan hal yang terlarang, tetapi ketika Anda bicara hal yang mengakibatkan terjadi penyimpangan hukum dan kalau dalam tindak pidana korupsi absolutely harus ada kerugian keuangan negara atau Anda menerima keuangan negara yang bertentangan dengan kewajiban hukum Anda. Nah, itu baru bicara korupsi. Jadi saya kira
ini karena relasi-relasi itu, relasi yang biasa sebenarnya ditemukan dalam dunia bisnis begitu ya, dan dalam dunia politik selalu ada relasi-relasi seperti itu. Yang jadi soal adalah bahwa jangan salah gunakan kewenangan, itu aja begitu, dan atau jangan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan atau pada seorang pejabat. Itu saya sebenarnya. Iya, kelemahan dari undang-undang begitu. Kenapa ini dinasti politik dan juga dinasti bisnis ini kerap sekali bertemu? Absolutely, Anda tidak mungkin menghindari itu begitu, karena misalnya kalau Anda bicara pengadaan barang dan jasa dalam konteks pemerintah, mau tidak mau seorang swasta pasti mesti bertemu dengan pemerintah, pasti karena yang melaksanakan tender, yang mendapatkan barang itu pemerintah, begitu gitu ya. Ada PPTK, ada PPK, ada KPA, ada PA, begitu. Ini berurut-urut ini. Kalah di PPTK dia naik ke PPK, kalah di PPK dia naik ke KPA, dia kalah di KPA dia naik ke bos besarnya, bos besar ini PA dalam hal ini. Kalau masih kalah lagi di situ, nah dia naik lebih besar lagi ke atas. Begitu loh. Jadi ini soal yang Anda kan menemukan ini dimanapun dalam dunia relasi antara pengusaha dan penguasa. Menarik. Mungkin ke Pak Hariponto. Pak Hariponto, mekanisme begitu ya, hukum ya, khususnya pengadilan sendiri dan juga KPK sendiri begitu dalam membreakdown masalah korupsi begitu ya, melibatkan tadi dinasti ya, termasuk di sini ada Pak Andi dan juga Pak Cul, kemudian juga Bu Atut dan juga adiknya Pak Tubagus sendiri. Mekanisme seperti apa? Apakah tadi begitu ada timbang-timbangan politik juga begitu di dalam masalah hukum? Tunggu dulu, begini nih, di dinasti politik itu apa yang, kalau saya nggak salah, kalau dalam kasus Ibu Atut itu kan mereka keluarga, saudara, ipar, anak, itu semua masuk di dalam pemerintahan, ya. Jadi ada yang gubernur, ada yang bupati, gitu kan, ada yang itu dinasti dalam konteks itu, ya. Nah kalau Andi sih nggak ada dinasti, hanya dia yang menjadi pejabat, menteri gitu kan, yang menjadi pejabat. Dan sebenarnya seperti yang saya katakan, bahwa sejak awal ketika Andi ini masuk menjadi menteri, bahkan sebenarnya dia sudah kumpulkan para pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sudah menegaskan, jangan carikan saya duit. Itu jelas, itu nanti bisa kita ungkapkan dalam persidangan lewat saksi-saksi yang ada, sangat clear. Nah, bahwa dia sudah mengatakan itu, nggak usah carikan saya duit, saya cukup untuk itu. Nah, tetapi masalahnya memang kemudian kan ya adiknya sempat datang ke sana. Sebenarnya pertemuan itu bukan satu pertemuan yang khusus atau apa, karena waktu dia baru menjabat sebagai menteri. Nah, Cul ini kan sangat pandai soal komputer segala macam. Dia dipanggil lah untuk bantu setting komputer. Nah, datang pejabat di Kemenpora, ya ini kenalkan adik saya gitu loh. Jadi pertemuan itu ada, sama dengan pertemuan ini ada gitu kan. Nah, tapi ceritanya bagaimana dirangkai ya seperti itu. Tapi opportunity Pak Margarito ini berapa persen sih? Karena kita tahu kadang-kadang begitu ini kan justru keluarga begitu ya tadi mendorong begitu terjadinya satu korupsi berjamaah begitu. Saya agak susah mempresentasikan peluang itu begitu ya, atau opportunity itu. Oleh karena apa? Ini kan sangat tergantung pada kredibilitas masing-masing pejabat itu. Pejabat yang derajat kredibilitasnya begitu hebat, dia akan orang seperti, dan itu kita punya contoh gitu ya. Misalnya dulu Pak Bahrudin Lopa begitu ya. Anda susah mengatur orang itu, orang dia melarat, siang pulang makan di rumah, kalau enggak istrinya bawa makanan dari rumah, begitu dan segala macam. Jadi ini sangat tergantung. Saya tertarik dengan ini ya, bahwa KPK kan sudah memblokir rekening, sudah menginvestigasi kekayaan Andi segala macam. Memang tidak ada yang substansial. Ya, nggak ada yang substansial. Rekeningnya apa segala macam nggak ada. Kalau ada kan sudah di blow up. Oh, dia punya rekening sekian miliar misalnya, kan? Dia punya harta di mana? Ya memang nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya penghasilan dia jauh lebih banyak sebelum menjadi menteri atau waktu itu juru bicara, ya, karena dia kan ahli mengenai otonomi daerah segala macam, dipanggil sebagai pakar, jauh lebih banyak penghasilan. Tapi kalau kasus Bu Atut sendiri kita tahu begitu ini harta kekayaannya begitu ini kan ditampung di keluarganya. Kalau itu memang saya bilang ya, kita belum bisa mengatakan. Ada kemungkinan Pak Andi seperti itu juga nggak?
kalau kita dengar tadi kan tidak sama sekali begitu ya. Sudah saya sampaikan, Kalau yang terjadi di Tangerang itu jujur saja kita mesti wow, ini kok bisa begini gitu ya. Untuk satu orang ya, kayak satu orang gitu ya. Itu kan yang mobil-mobil yang begitu banyak disita itu kan kalau yang kita baca di media ya, baik itu di elektronik maupun macam-macam itu kan punya si Wawan ya. Begitu ya. Belum punya Atut atau lain-lain gitu kan. Kalau sampai pada level itu memang kita gila juga ini ya, gitu ya. Memang itu gila begitu. Nah, memang akan masalahnya adalah apakah semua yang dalam tanda petik itu kita bilang gila itu semuanya ilegal, begitu ya. Saya tidak tahu terlalu jelas apakah sekarang TPPU yang dikenakan kepada si Wawan itu disandarkan tidak pidana pokok apa? Begitu ya. Semula kan si Wawan itu ditangkap dan dituduh dijadikan tersangka dalam kasus suap, begitu ya. Nah, TPPU dipakai dan disandarkan pada tindak pidana pokok apa? Ya, korupsi apa yang dilakukan oleh Wawan sehingga mengantarkan dia pada TPPU itu? Itu juga jadi soal dan saya kira itu akan menarik juga diperdebatkan. Tapi satu hal yang pasti adalah ini apa yang terjadi di Banten itu menunjukkan betapa parahnya sistem pengawasan kita. Boleh dikatakan tidak berjalan di Banten. Menarik. Apakah tadi pemblokiran begitu ya bank akun dari Pak Andi sendiri ini memang kalau kita lihat Pak Andi ini kan lolos begitu ya dari TPPU ya Pak ya? Ya, apa yang mau di TPPU ini? Iya. Oke, ini memang lolos begitu ya. Tapi ini jadi menarik juga gitu ya. Ini jadi menarik juga. Kalau secara akademik ya, sepertinya kita memerlukan tatanan yang lebih kokoh agar karena kalau tidak begitu kan sekarang ini misalnya orang yang tidak mengerti apa-apa akan bilang kenapa yang Pak Andi itu tidak kenakan TPPU dan ini satu yang kenakan TPPU karena legal standarnya tidak cukup kokoh sehingga seolah-olah di sini muncul diskresi dan kalau diskresi itu sangat tergantung pada pertimbangan para penyidik. Ini saya terapkan, ini saya tidak terapkan begitu kan. Padahal misalnya dalam kasus kita dengar beliau bilang apa yang mau di TPPU kan kalau dalam kasus ini, tapi bagi orang tidak mengerti kan bilang loh ada apa ini? Iya menarik begitu ya. Itu kita mesti benahi ini sistem. Betul, legal standar ini memang penting sekali. Ini masih akan kita bahas, tapi kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Pak Berita. Kembali ke pembahasan. Tadi menarik Pak Margarito sempat terputus terkait dengan legal standar begitu. Memang ini kewenangan di KPK begitu untuk menentukan apakah ini masuk ke dalam TPPU. Sekarang begini, TPPU itu tidak hanya diberlakukan atau hanya menjadi kewenangannya KPK. Ini bisa digunakan oleh semua penyidik ya. Nah, karena itu memang mesti dibikin standar. Ya sejauh ini kan standarnya mesti ada tindak pidana pokok dulu baru dilakukan. Nah, begitu diterapkan tindak pidana pencucian uang itu gitu. Nah, sekarang kan kita bicara ini kenyataannya kan baru-baru tadi kita tahu gitu ya, ngobrol-ngobrol tadi bahwa TPPU itu baru diterapkan ketika Pak Joko Susilo begitu ya, dan seterusnya. Nah karena itu kan tadi kita kenapa misalnya dia sekarang heboh kan ada Anas, kemudian ada siapa Atut gitu ya, tapi yang lain kan tidak begitu. Kasus korupsi yang lain kan tidak begitu. Nah itu yang saya bilang kita mesti bikin standar kapan TPPU itu diterapkan. Tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa harus disandarkan saja pada pidana pokok gitu. Begitu menurut saya begitu gitu ya, sehingga jangan menimbulkan pertanyaan di luar bahwa kenapa ini diterapkan ini tidak begitu kan. Nah sama-sama korupsi nih begitu, tapi kok yang sana kena sini tidak begitu ya. Malah misalnya dalam kasus tertentu orang yang cuma suapnya belum nyampe tapi karena juga TPPU gitu kan. Nah, ini kan juga agak menjadi soal begitu. Nah itu yang kalau saya sih ini mesti dibikin clear. Menarik. Dan untuk mengetahui lebih lengkap tadi ya legal standar begitu dari penyidik KPK ini kita sudah terhubung Pak Margarito dengan juru bicara KPK Pak Johan Budi di ujung telepon. Pak Johan, selamat malam. Pak Johan. Iya Pak Johan, selamat malam. Bersama kami di studio sudah hadir kuasa hukum dari Pak Andi Malarangeng, Pak Hariponto di sini, dan juga pakar hukum tata negara Pak Margarito. Dan tadi terkait dengan legal standar begitu. Bapak sekalian. Selamat malam, Pak Johan Budi, mungkin saya mau tanya sedikit terkait dengan ini KPK kabarnya sendiri sudah mulai membidik keluarga koruptor sendiri untuk mencari dan juga menyita hasil korupsi begitu.
Ya, saya kira kita tidak menyasar-nyasar keluarga ya, tapi dalam konteks penanganan perkara dugaan TPPU ataupun TPK yang kemudian memerlukan keterangan keluarga dari tersangka misalnya, tentu dalam konteks permintaan keterangan ya, apabila dibutuhkan keterangannya tentu akan diperiksa sebagai saksi misalnya. Sepanjang tidak diperlukan keterangannya tentu tidak diperlukan ya. Jadi bukan konteks untuk menyasar keluarga dari tersangka korupsi, tetapi apakah ada kaitannya ya, baik itu dari sisi kesaksian, keterangan maupun dari sisi kalau TPPU misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan sangkaan TPPU kepada seorang tersangka gitu. Oke, iya, terkait dengan legal standard ini ada beberapa kasus, contohnya Bu Atut, kemudian juga di sini kasus Pak Andi Malarangeng. Ini terkait dengan legal standard yang ditetapkan oleh penyidik KPK sendiri untuk mana yang masuk ke TPPU dan juga mana yang tidak masuk ke TPPU. Ya, jadi tentu ada ukurannya ya. Jadi tidak semua TPK kemudian menjadi TPPU juga. Jadi sepanjang ada unsur-unsur yang memenuhi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 misalnya, tentu seorang tersangka TPK bisa dikenakan juga TPPU ya. Tetapi sebaliknya apabila penyidik belum menemukan ada dugaan atau unsur-unsur atau bukti-bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan bahwa tersangka juga bisa disangkakan dengan TPPU, tentu juga tidak disangkakan TPPU ya. Jadi memang ada tersangka TPK yang tidak disangka TPPU juga, tapi ada tersangka TPK yang juga disangkakan TPPU. Tentu ini sangat tergantung dari apa dalam proses penyidikan itu, apakah penyidik menemukan bukti-bukti yang cukup ya, atau ada unsur-unsur yang kemudian memenuhi kriteria di dalam pasal di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang gitu. Oke, ya Pak Margarito, terkait dengan legal standard yang ditetapkan tadi begitu ya, ini memang apakah masuk begitu dalam pasal-pasal TPPU atau tidak, ini kan penyidik KPK begitu, tapi tadi apakah sudah cukup berjelas begitu apa yang saya kira begini gitu ya. Ini yang kita minta juga pada Pak Johan gitu ya, untuk menjelaskan apakah karena begini, tindak pidana korupsi, hasil tindak pidana korupsi itu kan pasti ada, begitu ya, pasti ada begitu. Nah, apakah tidak cukup dan apakah mesti ada semacam kepastian bahwa hasil tindak pidana korupsi itu berbentuk begini, baru bisa dipakai TPPU? Karena pasti tindak pidana korupsi itu orang ada duit. Betul. Dia taruh duit dimanapun pasti ada, apakah dalam bentuk rumah dan macam-macam, itu kan pasti ada begitu. Apakah itu belum cukup untuk jadikan patokan harus menerapkan TPPU? Misalnya begitu-gitu, Bung Johan. Ya, jadi tentu dasar dari penetapan seorang untuk disangkakan juga terkait dengan TPPU, sekali lagi harus ada unsur-unsur yang memenuhi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya. Jadi diantaranya misalnya pasal 3 atau pasal 4 ya, di mana di sana ada upaya untuk menyembunyikan gitu, atau ada upaya untuk mengalihkan sehingga tidak terdeteksi terkait dengan dugaan TPK-nya, misalnya itu. Tentu penyidik KPK yang tahu mana tersangka pelaku TPK yang kemudian bisa disangkakan dengan TPPU ya. Yang kedua, dalam konteks TPPU, KPK, penyidik KPK juga melihat dari profiling dari si tersangka ya. Jadi kalau misalnya dalam kaitan dengan seorang tersangka, seorang penyelenggara negara yang kemudian dalam penelusuran kasus di TPK, kemudian kita menemukan ada harta-harta yang begitu banyak misalnya yang diduga berkaitan dengan sangkaan TPK kepada si PN tersebut gitu. Nah, ini bisa juga diterapkan TPPU, tetapi tentu ini penyidik ya yang tahu, karena penyidik yang menangani dan bukti-bukti itu tentu penyidik yang mengetahui. Ya, Pak Jan, untuk kasus Pak Andi Malarangeng sendiri ini dakwaan kemarin sudah dibacakan begitu dalam persidangan sendiri, dan Pak Andi Malarangeng mengatakan bahwa ada asumsi-asumsi begitu dalam dakwaan jaksa KPK. Pak Ari. Oh iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya bahwa kalau memperkaya dirinya sendiri melalui adiknya, kemudian kan tidak diuraikan,
kapan dan di mana kemudian Andi menerima dari adiknya, ya kan? Ya kalau dia memperkaya dirinya kan harus dia terima uang itu. Itu yang tidak pernah terlihat tidak didoraikan di dalam dakwaan. Yang kedua pun seperti yang saya katakan, kalau betul Cul yang meminta fee 18% itu, kok realisasinya diberikan kepada Mahfud Suroso, Duta Citra Laras, ya, yang notabene tidak ada hubungannya sama sekali dengan Cul maupun Andi. Mereka bahkan tidak saling kenal gitu. Itu antara lain yang sangat spesifik tentang dakwaan yang ada itu. Oke, Pak Johan. Ya, jadi yang pertama tentu membaca dakwaan harus menyeluruh ya, tidak bisa sepotong-sepotong ya. Jadi dakwaan itu adalah kumpulan puzzle dari bukti-bukti, baik itu dari keterangan saksi yang dihimpun oleh KPK dari proses penyelidikan kemudian masuk ke proses penyidikan yang bisa dituangkan juga di dalam berita acara pemeriksaan ya. Yang kedua baik dari keterangan saksi, yang kedua juga bisa dari bukti-bukti lain ya, yang kemudian disimpulkan di sana, dirangkai, yang dituangkan juga nanti dalam dakwaan. Jadi kalau sepotong-sepotong tentu debatnya bisa panjang. Dan yang kedua bahwa menilai dakwaan KPK itu asumsi, persepsi, kemudian juga kabur, tentu adalah hak dari terdakwa ya, juga pengacara terdakwa. Tentu yang bisa menilai adalah hakim, saya kira di pengadilan. Hakim nanti yang menilai apakah dakwaan jaksa KPK itu bernilai kabur gitu ya, atau dakwaan KPK itu tidak jelas atau tidak didasari oleh bukti-bukti, hanya asumsi-asumsi, persepsi-persepsi. Itu nanti hakim yang memutuskan. Sah-sah saja saya kira baik terdakwa maupun pengacara untuk berargumentasi ya terhadap dakwaan yang disangkakan atau yang didakwakan oleh jaksa KPK kepada kliennya atau kepada terdakwa. Tapi tolong jangan juga satu-satu ya, secara parsial. Jadi membahas itu tentu kita harus menyeluruh, dan dakwaan itu tentu harus dibaca secara menyeluruh, konteksnya kemudian juga harus dilihat secara menyeluruh juga, dan hakim nanti saya kira yang memutuskan apakah dakwaan KPK itu kabur atau tidak. Iya Pak Johan, ini mungkin terakhir begitu, kira-kira apa legal standar begitu, apa yang menentukan begitu KPK sendiri ini bisa menyeret keluarga dari koruptor begitu, indikasi-indikasi apa begitu yang bisa memunculkan ini? Enggak, dari tadi saya nggak ngomong soal menyeret anggota keluarga ya, tapi untuk kasus Buatut misalnya, kalau pihak lain itu apakah dia keluarga atau bukan ya, sepanjang dalam konteks penanganan perkara itu ada keterlibatan pihak lain apakah itu keluarga atau bukan, tentu KPK tidak melihat dari sisi itunya, bukan karena dia keluarga kemudian disasar juga, bukan karena itu, tapi apakah ada keterangan-keterangan yang diperlukan gitu ya, atau bukti-bukti yang kemudian firm disimpulkan bahwa ada pihak lain apakah itu keluarga atau bukan itu terlibat, tentu itu akan diusut. Dan dalam konteks kasus yang RAC misalnya, selama ini proses itu ada keterkaitan ya, ada keterangan-keterangan dari pihak keluarga yang ingin digali oleh KPK, dan juga ada dalam konteks penanganan perkara misalnya di sengketa pilkada Mahkamah Konstitusi, itu ada hubungan juga antara RAC dengan adiknya TCW ya, dan ini tentu bukan karena dia adiknya, tapi dalam konteks penanganan perkara itu yang bersangkutan terlibat, diduga terlibat dalam kaitan dengan tindak pidana itu. Oke, iya, baik, terima kasih informasinya Pak Johan Budi telah bergabung bersama kami di Hadap Berita. Mungkin terakhir untuk menutup, Pak Margarito, ini terkait dengan kita tahu begitu kasus korupsi yang makin masif begitu, ini banyak mereka yang uang hasil korupsi sendiri ini ditampung di keluarga begitu. Ini bagaimana caranya KPK bisa menyisir tadi, menyasar begitu, dan ini legal standarnya bisa dibaca dengan jelas oleh masyarakat. Satu hal yang sudah pasti adalah bahwa KPK memerlukan metode penyidikan dan penyelidikan yang hebat gitu ya. Kalau kita lihat sejauh ini cukup berhasil dengan bantuan PPATK gitu ya. Saya kira informasi-informasi mengenai
transaksi keuangan, di mana saja uang itu ditampung, terutama di bank, itu semua kan diberikan, itu semua kan berasal dari sumbangan pemikiran atau sumbangan analisis PPATK begitu ya, dan itu yang menentukan dan menjadi modal KPK mengembangkan dan mengarahkan penyidikannya. Betul. Itu saat ini. Tapi bagi saya ya, ke depan kita mesti lebih memastikan kapan dan kriteria-kriteria mengenai penggunaan TPPU. Oke. Kalau misalnya seperti tadi yang dijelaskan oleh Bung Johan tadi, maka nalarnya adalah tidak bisa Anda menyidik atau menyita harta-harta yang terjadi yang sudah dapat dan sudah dimiliki jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Oke. Itu berarti penentuan harta yang mesti disasar dengan TPPU harus disesuaikan dengan tempus deliktinya. Oke. Kalau tindak pidana itu terjadi pada tahun 2010, Anda nggak bisa nyasar harta yang diperoleh pada tahun 2008, 2007 dan sebelumnya, karena tempusnya berbeda. Dan tidak mungkin, karena kalau tadi kan kriterianya jangan sampai dia menyamarkan atau jangan sampai dia menyembunyikan. Bagaimana orang sudah dapat sebelumnya apa yang menyamarkan? Oke. Begitu kan? Iya. Nah ini mesti kita bikin jelas, dan yang terpenting juga dalam kerangka negara hukumnya demokratis, perlakuan mesti sama. Oke. Ya, Demokrasi hukum begitu penting begitu ya, terkait dengan legal standar tadi. Oke. Tidak boleh yang satu begitu dan yang satu begini. Begitu ya. Diskresi tidak ada yang salah, tetapi jangan lupa diskresi bisa menimbulkan ketidakadilan. Oke. Karena itu kita mesti pastikan bahwa segala sesuatunya berjalan equal. Oke, sedikit Pak Hariponto, ini terkait dengan persidangan kemarin, begitu apa yang akan dilakukan Pak Andi dan juga kuasa hukumnya? Ya, seperti yang sudah diungkapkan kemarin dalam persidangan, bahwa sangat banyak kejanggalan di dalam dakwaan tersebut. Saya sependapat dengan Bung Johan tadi bahwa biar pengadilan yang menentukan. Nah, tetapi inilah yang sedang kami kuliti sekarang dan akan disampaikan pada hari Senin mendatang. Oke, kita tunggu begitu ya chapter berikutnya. Baik. Pak Hari, terima kasih. Pak Margaretto juga terima kasih. Dan